adalah dimana kami aktor itu justru diajari sama karakter yang ada di naskah. Ya bisa dibilang ini emang lumayan tantangan ya buat aku buat lumayan. Sebenarnya aku sebelum main film ini beberapa teman-teman aku ada yang mengalami kejadian kayak gini sih. Aku udah kenal, aku udah tahu, aku udah dekat dengan mereka gitu. Pas film ini aku emang sekedar kayak ketemuan lagi. Jadi emang udah kenal dekat dengan mereka gitu. Berapa lama nih? Sebenarnya apa ya, pendekatan yang coba dilakukan, yang saya coba lakukan di skenario film Manggil Tomorrow itu kurang lebih sama dengan pendekatan saya di film-film sebelumnya, di mana ya pasti dari beberapa adegan-adegan atau mungkin kebutuhan emosi yang diperlukan, memang ada emosi-emosi real dari waktu-waktu lampau atau dari masa lalu yang memang coba digali dan dihadirkan gitu. Karena gimana pun kan acting itu adalah emosi yang jujur, situasinya yang palsu gitu. Jadi banyak diskusi sama Bu Hadra, karena menurut saya sarapan utamanya adalah diskusi dengan director, karena sepanjang apapun persiapan kami di reading, kami workshop, kami baca ulang skripnya beberapa kali pun, pada akhirnya ketika kita sampai di setnya pasti ada aja sesuatu yang berbeda gitu. Jadi penyesuaian kembali dilakukan, makanya flexibility kita tuh dibutuhkan banget, karena begitu kita ketemu setnya, kadang-kadang set itu beda banget sama apa yang kita coba bayangkan waktu di proses workshop gitu. Jadi memang bekal emosinya harus cukup, ditambah lagi ya itu intens diskusi dengan Bu Hadra, sehingga penyesuaiannya tuh jadi ini sih, jadi nggak ada kendala berarti, paling minor lah, hal-hal kecil yang perlu itu doang sih. Apa namanya, seperti yang saya jelaskan tadi di dalam, bahwa sebenarnya kita dari proses reading pertama kali persiapan film ini, kita tuh bahkan nggak pernah ketemu sama masalah, kita bahkan nggak pernah didengarkan nama masalah gitu. Kita hanya tahu bahwa memang ini inspired by true events, ada kejadian nyata yang akhirnya mengilhami, menginspirasi ditulisnya skenario film Manggil Tomorrow. Tapi kisah siapa, bagaimana bentuk orangnya, kami tuh sebenarnya belum tahu. Dan saya sangat menghargai kerahasiaan ini ya, maksudnya produser, director itu sengaja supaya kami ini bermain selepas mungkin tanpa mencoba untuk meniru orang aslinya, karena memang filmnya bukan biopik gitu, bukan film autobiografi gitu yang memainkan karakter sesuai dengan nama gitu, kejadian, peristiwa. Nama yang saya perankan aja kan sebenarnya namanya Haka. Ini kisahnya masalah. Jadi memang dari situ aja secara tidak langsung pengen dikasih tahu ke penonton bahwa memang ini hanya terinspirasi, tapi tidak lantas kemudian ditiru persis gitu kejadian realnya. Kesamaan pasti ada, entah beberapa emosi baik itu di saat scene yang berantem, yang marah, scene yang bahagia, pasti akan ada kebahagiaan dari seorang Deva yang itu terbawa, nggak bisa dipungkiri, karena yang memanusiakan tokohnya adalah kami ini. Cuma kalau ditanya lebih detail, maksudnya kesamaan karakter apa segala macam, saya rasa saya masih jauh dari karakter Haka ya. Haka ini luar biasa perjuangannya, cintanya gitu. Benar-benar berhati besar. Justru indahnya dari bermain karakter adalah kayak begini, momen ini adalah dimana kami aktor itu justru diajari sama karakter yang ada di naskah. Ya bisa dibilang ini emang lumayan tantangan ya buat aku buat memainkan karakter Sarah sendiri, buat memainkan sebagai survivor cancer sendiri. Tapi kesulitan itu terbantu memang karena adanya aku merasa pas memainkan karakter Sarah itu dengan adanya lawan main aku semua gitu, karena gimana pun juga yang menghidupkan karakter Sarah ini sendiri itu adalah hasil dari cinta dan kasihnya lawan main aku ini, maksudnya dari nenek,
adegan langsung ya, misalnya kayak momen dimana Sarah berjuang melawan penyakitnya, kemudian Haka nemenin, itu pasti nyentuh ke hati banget gitu pada saat itu. Ketika misalnya dibutuhkan satu momen atau satu adegan di mana suasana dan situasinya harus benar-benar khusyuk, itu kita secara tim bisa bekerja sama untuk menghidupkan itu semua, Jadi memang kadang-kadang, terutama scene sedih ya, itu cukup terbawa. Karena sebenarnya dari skripnya sendiri, dari jalan ceritanya sendiri, pas kita baca tuh udah benar menyentuh banget sih. Sebetulnya skripnya bagus. Ya bener-bener skripnya tuh udah yang dalam banget. Jadi pasti bagian suasananya tuh emang pasti kerasa banget. Ambience tuh beda banget. Itu yang membuat emang yang tadi yang kita lagi berantem yang kan? Tadi yang berantem dalam rumah itu. Yang dimaksud sama Bu Adra merupakan salah satu golden scene dari Haka dan Sarah. Momen konfrontasi dua orang yang begitu saling menyayangi sehingga saking sayangnya satu sama lain terjadi salah paham. Dimana si cowoknya terlalu berusaha untuk melindunginya, sementara ceweknya merasa bahwa dia masih bisa apa-apa sendiri gitu. Nah, momen konfrontasi itu sih. Ya waktu itu kita sempat, jadi kita take 1, take 2, karena memang satu take-nya tuh panjang banget. Nah saking panjangnya memang cukup menguras energi, terus ada emosi yang intens juga, teriak-teriak apa segala macam, jadi memang cukup melelahkan. Tapi karena kalau dilihat-lihat dari filmnya gitu ya, kalau nggak salah, itu kan sepanjang film itu kan kebanyakan kita kayak romance mulu kan, kita happy terus kan. Kenapa kita bisa bilang itu golden scene? Karena itu satu-satunya scene yang emang kita berantem parah gitu kan. Kita yang berantem parah dibandingin dari film lainnya. Jadi emang kita merasa emang itu sih harus diperjuangkan lebih lagi. Karena kita meminta lagi.